देखते हैं तुझे तो। Berlatar di Polandia, kisah akan berfokus pada seorang juara MMA 10 kali berturut-turut bernama Thomas yang kebetulan sedang menerima tantangan dari seorang petarung yang memiliki julukan si Codet. Di mana Thomas jauh lebih unggul di ronde pertama, yang hal itu mendapat apresiasi dari pelatihnya yang bernama kita panggil saja si pelatih. Namun pada ronde kedua, entah kenapa Thomas tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Kepalanya tiba-tiba pening, pandangannya mulai kabur sehingga si Codet memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan serangan bertubi-tubi hingga Thomas tumbang terkapar. Beberapa minggu kemudian, setelah predikat juara pecah oleh si Codet, Thomas memutuskan untuk pensiun dini dengan menyendiri tinggal di sebuah rumah yang jauh dari perkotaan. Tepat di hari itu, sang kakak kebetulan datang berkunjung dengan maksud untuk mengajak Thomas pergi ke klub malam pribadinya. Karena diketahui jika kakak Thomas ini kebetulan memiliki sebuah klub malam kecil-kecilan di pusat kota. Karena Thomas menolak ajakannya, si kakak pun memutuskan untuk pergi sendirian saja. Tak lama setelah kepergian kakaknya, Thomas mendapat telepon dari kepolisian menyampaikan kabar buruk tentang kakaknya yang mengalami kecelakaan. Setibanya di TKP, alangkah terkejutnya Thomas saat mendengar jika nyawa si kakak tak tertolong. Mobilnya diadu dengan sebuah truk besar perusahaan, sehingga semakin lengkaplah penderitaan Thomas yang selain kalah dalam pertarungan, ini harus kehilangan kakak yang sangat disayanginya. मैंने सबको बता दिया है। 6 bulan kemudian, kini Thomas menjadi bos sekaligus pemilik sah klub malam menggantikan peran kakaknya. Yang kebetulan pada malam itu ada tamu spesial, seorang selebriti sekaligus rapper terkenal yang bertingkah rese. Sehingga Thomas merasa perlu untuk menegurnya. Karena si rapper ini tak terima dilarang-larang, ia pun memanggil pengawal pribadinya yang berhasil menjatuhkan beberapa staf keamanan dengan cukup mudah. Thomas pun terpaksa turun tangan dan membuat si pengawal keok hanya dengan 1 kali pukulan saja. क्या हुआ भाई? क्लब है आप लोगों के पैसे मैं तुझे देख लूंगा। Suatu malam, Thomas sengaja melihat seorang wanita yang diganggu oleh preman. Yang tanpa diduga, wanita bernama Yuli ini ternyata punya sedikit kemampuan bela diri. Alangkah terkejutnya Thomas saat baru menyadari jika Yuli ini adalah teman lawannya sewaktu duduk di bangku SMA. Yang karena sedang butuh orang untuk membantu dalam pengelolaan klub malamnya, Thomas pun mengajak Yuli untuk bekerja di klub malam tersebut. Tak hanya itu saja, Thomas pun mendatangi tempat latihan milik mantan pelatihnya yang selepas Thomas pensiun. Kini tempat si pelatih menjadi sepi pengunjung. Sehingga untuk membantu perekonomiannya, Thomas mengajak si pelatih untuk bergabung di klub malamnya sebagai kepala keamanan untuk menjaga klub malamnya. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Thomas dan berkenalan dengan seorang pebisnis besar bernama kita panggil saja si Bos. Diketahui merupakan orang yang sangat berkuasa di kota ini dan sedang memiliki visi untuk membangun gedung-gedung tinggi di lahan yang masih ditempati warga sipil. Di mana si Bos adalah tipikal orang yang kalau sudah ingin sesuatu harus dapat terpenuhi. Sehingga ketika ada rekan atau bawahannya menentang keinginannya, maka si Bos tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. Karena masih banyak warga yang menolak penjual tanah mereka, si bos pun membayar preman yang ternyata adalah si Codet dan kawan-kawan preman yang saat ini kebetulan sedang merusak toko milik pasangan kakek nenek, di mana toko mereka kebetulan berada di blok yang sama dengan klub malam milik Thomas. Sehingga tentunya Thomas pun akan dipaksa juga untuk menjual tanah dan klub malam miliknya.
Berbeda dengan si kakek dan si nenek, Thomas didatangi oleh dua preman berdasi yang meminta tanda tangan persetujuan jual klub malamnya. Di mana Thomas tak sengaja menyadari nama perusahaan tersebut, sama dengan nama perusahaan truk yang mengakibatkan kakaknya meninggal dunia. Sehingga ketika Thomas curiga ada sesuatu di balik kematiannya, ia langsung membatalkan kesepakatan tersebut. ये क्या कर रहे हो तुम? Beralih ke kediaman bos yang sedang memeriksa data lahan yang akan menjadi lokasi proyek besarnya yang dari sebagian besar pemilik tanah. Hanya Thomas lah yang belum memberikan tanahnya sehingga ia pun memanggil si codet. Ternyata adalah keponakannya sendiri untuk memaksa Thomas agar menjual klub malamnya. Singkat cerita, diadakanlah sebuah pesta yang dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar di kota ini, di mana Thomas dan Yuli terlihat hadir di sana untuk menyelidiki tentang perusahaan yang terlibat dalam kematian kakaknya. Yuli secara kebetulan berkenalan dengan salah satu bawahan si bos yang bernama kita panggil saja Samsul. Samsul yang tertarik dengan kecantikan Yuli dan mengajaknya untuk kapan-kapan pergi karaoke. Sehingga hal ini menjadi kesempatan emas untuk Yuli dan Thomas mencari tahu lebih dalam tentang seluk-beluk kebusukan perusahaan tersebut. कुछ फील्ड स्टार के नाम हो जाना चाहिए। Selesai pesta, Thomas dan Yuli buru-buru kembali ke klub. Di situ sudah si codet dan geng premannya bermaksud untuk mengobrak-abrik tempat ini. Namun dengan adanya sosok si pelatih yang nama dan keganasannya sudah tersebar di seluruh kota, membuat beberapa memilih untuk pergi daripada harus melawan si pelatih yang sudah siap berkelahi. किस तरह का काम होता? Tak lama muncullah si rapper yang membuat kerusuhan. Waktu itu di mana kini ia sudah oleng dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Bahkan si pengawal sendiri pun baru tahu jika Thomas adalah sang juara MMA sering lalu lalang di televisi. Sehingga kedua belah pihak pun berbaikan dan mencoba memperbaiki situasi kemarin dengan cara klarifikasi bahwasannya insiden yang terjadi tempo malam hanyalah settingan untuk mempromosikan album terbaru dari si rapper ini. Tepat saat Thomas sedang mengobrol dengan si pelatih, tiba-tiba saja terjadi keributan di luar. Ternyata toko milik si kakek nenek ludas terbakar. Dan tak lama muncullah panggilan telepon dari yang berasal dari si codet mengatakan jika kebaran tersebut adalah ulahnya. Jika Thomas tidak ingin klub malamnya bernasib atau mengalami hal serupa, maka segeralah jual klub malam tersebut. यार से बात की तो तुझे चर्बी चढ़ गई है। Dan kita akan diperlihatkan dengan sosok si codet yang sebenarnya tidak pantas disebut petarung MMA. Lebih pantas disebut sebagai seorang preman kejam yang tak berperasaan. Ketika dia membunuh dua warga yang diduga menolak menjual tanahnya, alasan kenapa si codet tidak melakukan hal serupa kepada Thomas adalah karena nama Thomas terlalu dikenal banyak orang sehingga akan cukup sulit baginya melakukan treatment yang sama kepada orang yang dikenal orang banyak. Suatu hari ketika Thomas dan Yuli sedang kencan di luar, muncullah beberapa preman suruhan si codet yang mendatangi klub. Tepat saat hanya ada si pelatih sedang sendirian, di mana momen seperti ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh si pelatih, yang mana dasarnya memang suka berkelahi dan memacu adrenalinnya sendiri. Sial bagi si pelatih, malam ini mungkin adalah malam yang cukup apes karena satu preman berhasil menikam perutnya. Dan ketika Yuli dan Thomas muncul, para polisi enggan menangani kasus ini dikarenakan seluruh penegak hukum di kota ini lebih memihak kepada si bos besar. कुछ गुंडे क्लब में घुस आए और उन्होंने जांच पूरी होने दो। Keesokan malamnya, Thomas dan Yuli terlihat berada di klub yang masih sepi pengunjung gara-gara kejadian kemarin, yang tepat saat Thomas baru saja pergi keluar untuk membeli garpit. Muncullah si codet yang langsung menyerenteng, memukul dan mencekik si Yuli. Dan tiba-tiba muncullah Thomas.
Thomas kembali ke klub setelah dia lupa tidak bawa dompet. Di mana momen ini menjadi kesempatan emas untuk Thomas membalas kekalahannya 6 bulan yang lalu, yang ternyata kemenangan si Codet pada pertandingan terakhir hanyalah kemenangan palsu. Si Codet dengan jujur mengatakan jika pertarungan tersebut sudah disetting. Air yang Thomas minum ternyata sudah diisi dengan obat bius dan wasitnya juga sudah disuap. Sehingga itu semakin membuat Thomas murka dan semakin membuatnya berambisi untuk membunuh si Codet malam ini juga. Dan ya, si Codet pun matoy setelah Thomas menggunakan serangan mematikan. Di mana Thomas dan Yuli segera mendatangi Samsul yang berkebetulan berniat untuk kabur dari si bos. Tepat saat si Samsul akan buka suara dan menjelaskan semuanya, muncullah si bos bersama antek-anteknya yang berhasil melumpuhkan Thomas Yuli dan mengikat Thomas di atas kursi. Mengetahui Samsul bawaannya akan kabur dan lepas tangan dari proyek ini, si bos yang marah pun langsung membunuhnya. Saat itu juga lantas membawa Yuli pergi bersamanya. Sementara Thomas dibiarkan berada di sana bersama dengan seorang penjaga yang ditugaskan untuk membunuh Thomas dan membuatnya seolah menjadi pelaku atas kematian Samsul. Tiba-tiba muncullah si pelatih yang datang menolong, di mana mereka berdua segera meluncur ke tempatnya si bos yang saat ini sedang menawan Yuli bersamanya. मैं एक दो नई चीजें सीखना चाहता था। Dengan kemampuan bertarung yang mereka berdua miliki, tak sulit bagi Thomas dan si pelatih untuk melumpuhkan beberapa penjaga di rumah bos. Tepat saat si pelatih sibuk dengan penjaga di luar, Thomas sendiri masuk sendirian menyelamatkan Yuli. Tepat saat si bos memutuskan untuk turun tangan sendiri sehingga duel pun terjadi. Thomas akhirnya berhasil membalaskan dendamnya kepada si bos. Dan film pun berakhir.